Kita ingin petani nelayan kita kembali bangga menjadi tulang punggung bangsa, menjadi produsen makanan. Hidup petani dan nelayan kita harus baik, harus bagus. Sebagai negara maritim, Laut Indonesia menjadi rumah bagi jutaan spesies laut dan tempat menggantungkan hidup bagi jutaan masyarakat pesisir. Dari laut dan pesisir, asa dan harapan menguat agar kehidupan senantiasa tumbuh berkelanjutan dan raharja. Tahun 2025 menjadi gambaran bagaimana sektor kelautan dan perikanan Indonesia terus bergerak maju, menjadi motor penggerak ekonomi nasional dan penghasil pangan biru untuk ketahanan pangan bangsa. Kementerian Kelautan dan Perikanan mengawal beberapa program prioritas pemerintah yang berdampak langsung ke masyarakat. Pada tahun 2025, 100 kampung nelayan merah putih dibangun untuk meningkatkan produktivitas perikanan. Pada akhir tahun 2025, KNP Toli-Toli dan Leato Selatan menjadi KNP pertama yang pembangunannya sudah mencapai 100%. Akan disusul oleh KNP Konawe, Pelaka, Ekas Buana, dan Pandeglang yang pembangunannya hampir mencapai 100%. Tahun ini juga kita harus mulai 1.100 desa nelayan. Tiap desa nelayan terdiri dari kurang lebih 2.000 kepala keluarga. Berarti situ akan hidup 2 juta kepala keluarga. Kalau satu kepala keluarga terdiri dari bapak, ibu, dan 3 anak, berarti 10 juta orang akan hidup dengan baik. KKP juga telah melakukan percepatan swasembada garam melalui ekstensifikasi dan intensifikasi untuk meningkatkan produksi garam lokal. Pembangunan kawasan budidaya ikan nila salin atau BINS Karawang seluas 230 hektar yang telah menyerap hampir 1.000 tenaga kerja dan menjadi model revitalisasi tambak Pantura. Hingga saat ini progres pembangunan telah mencapai target, mencakup seluruh pekerjaan konstruksi maupun non-konstruksi. Sepanjang tahun 2025, produksi perikanan Indonesia mencapai 18,64 juta ton. Angka ini bukan sekedar statistik, tetapi fondasi ketahanan pangan dan swasembada protein bangsa melalui pangan biru. Ekspor hasil perikanan berhasil meningkat 5,1%, dan Indonesia mampu memulihkan reputasi udang Indonesia dari Cesium 137 dan menyelamatkan devisa negara. Perolehan PNBP sektor kelautan dan perikanan berhasil mencapai 2,23 triliun rupiah, perolehan tertinggi dari tahun-tahun sebelumnya. Dan PDB perikanan terus meningkatkan pertumbuhan. Pembangunan sektor ini berpihak pada pelaku utama, nilai tukar nelayan atau NTN dan nilai tukar pembudidaya ikan atau NTPI, menunjukkan tren yang stabil dan menguat sepanjang 2025. Kesejahteraan bukan lagi angan-angan, tetapi hal yang terus diperjuangkan bersama. Untuk mendukung swasembada protein dan pasokan ikan untuk program makan bergizi gratis, KKP mengembangkan budidaya tematik ikan dengan sistem bioflok yang disinergikan dengan Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih. Tahun 2025 program ini dilaksanakan di 100 lokasi di Jawa Barat, Jawa Tengah, daerah istimewa Yogyakarta, dan Jawa Timur. KKP juga senantiasa mengembangkan kapasitas sumber daya manusia kelautan dan perikanan untuk membangun Laut Indonesia. Pembangunan laut juga dilakukan melalui penataan ruang laut yang berkelanjutan dan perluasan kawasan konservasi. Pada tahun 2025, luas kawasan konservasi Indonesia mencapai 30,9 juta hektar. KKP juga memastikan kedaulatan laut Indonesia melalui pengawasan dan pemberantasan praktik illegal fishing. KKP juga senantiasa memberikan dukungan usaha kelautan dan perikanan kepada lebih dari 111.000 pelaku usaha. Ini menjadi kunci agar UMKM dan pelaku usaha kelautan dan perikanan terus naik kelas. Laut Indonesia adalah masa depan kita. Dengan terus bergerak, berdampak, dan berkelanjutan, sektor kelautan dan perikanan terus melaju dengan ekonomi biru untuk Indonesia Emas 2045. Thank you.